Malam itu, langit di atas desa Karangsari tampak berat, seperti menahan sesuatu yang ingin jatuh. Awan gelap menggantung pekat, menutupi sinar bulan yang biasanya menerangi jalan tanah berdebu di desa itu. Angin berhembus dari arah timur, kencang dan menusuk, membawa aroma anyir yang begitu kuat sampai membuat orang yang menghirupnya merasa mual. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kokok ayam malam, hanya deru angin dan suara dedaunan bambu yang saling bergesekan. Warga desa mulai resah. Sudah seminggu terakhir ini, kejadian aneh terjadi. 5 orang meninggal mendadak satu persatu tanpa gejala sakit sebelumnya. Mereka sehat. Bahkan sehari sebelumnya masih terlihat beraktivitas seperti biasa. Tapi malamnya, tubuh mereka tiba-tiba lemas, kulit membiru, bibir pucat, dan tak lama kemudian, napas terakhir keluar tanpa satu pun tanda kehidupan. Anehnya, saat jenazah diperiksa, tidak ditemukan luka, tidak ada darah, tidak ada bekas kekerasan, hanya tubuh yang dingin dan kaku, seolah darah di dalamnya menghilang. Pak Lurah, seorang pria parubaya dengan tubuh kekar dan suara lantang, awalnya mencoba tenang. Ia memanggil mantri desa, berharap penyakit misterius ini bisa segera diatasi. Namun, mantri hanya menggeleng, tak menemukan penjelasan medis. Lalu, dokter dari kecamatan dipanggil, tapi hasilnya sama tidak ada penjelasan logis. Ini bukan penyakit, ini aneh, kata dokter itu. Wajahnya pucat sebelum segera pamit pulang, seperti tak ingin berlama-lama di desa itu. Kabar mulai beredar dari mulut ke mulut, berbisik dari satu rumah ke rumah lain. Ini santet, ada yang kirim santet ke desa kita. Begitu suara yang terdengar di warung kopi dekat pos ronda. Awalnya hanya bisik-bisik, tapi semakin lama semakin keras, dan ketakutan mulai mengambil alih pikiran warga. Orang-orang mulai enggan keluar rumah malam-malam. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh. Lampu-lampu rumah dinyalakan lebih awal. Pintu dan jendela dikunci rapat. Di tengah rasa takut itu, suatu sore menjelang maghrib, sosok asing muncul dari arah jalan utama desa. Seorang lelaki tua berjalan perlahan, mengenakan kopiah hitam yang agak miring di kepalanya, jubah putih sederhana yang mulai kusam, dan tongkat kayu berukir di tangan kanannya. Langkahnya mantap, tidak tergesa, tapi setiap hentakan ujung tongkatnya di tanah terdengar jelas di tengah keheningan desa. Ia tidak banyak bicara, bahkan tidak menyapa siapapun. Pandangannya lurus ke depan, namun sesekali matanya menyapu rumah ramai yang dilewatinya. Warga yang melihat langsung terdiam. Ada sesuatu dari tatapan mata lelaki itu yang membuat orang merasa tidak nyaman. Matanya tajam, seolah bisa menembus dinding rumah dan melihat isi hati setiap orang. Beberapa ibu yang sedang menjemur pakaian buru-buru menarik jemuran dan masuk ke rumah. Seorang bapak yang sedang merokok di teras mematikan rokoknya. Padahal biasanya ia santai saja. Anak-anak yang sedang bermain petak umpet langsung berhenti dan lari masuk